إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali dengan inayahnya kita bisa berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu Sirah Nabi, yang kita ambil referensinya dari Ar-Rahiqul Makhtum karya Al-Allamah Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri rahimahullahu taala. Dan pada pertemuan yang lalu kita telah memaparkan bagaimana perkembangan dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekkah, dan juga bagaimana sikap-sikap orang kufar Quraisy di tengah-tengah dakwah yang makin lama makin besar dan makin banyak pengikutnya. Makin banyak pengikutnya dan makin bisa dilihat perkembangannya di tengah-tengah kehidupan mereka. Sehingga mereka melakukan beberapa rencana maupun propaganda yang sudah kita paparkan dan kita akan mereview saja. Yang pertama adalah mereka langsung menjelek-jelekkan karakter dari pembawa dakwah tersebut, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ceritakan atau kisahkan di dalam Al-Qur'an yang dibawakan oleh penulis di sini. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai orang gila. Artinya kalau orang gila ngomong, yang diomongin atau bahan pembicaraannya itu enggak serius atau enggak betul. Artinya enggak perlu kita itu pusing dengan apa yang telah disampaikan oleh seorang yang gila. Maka oleh karena itu mereka langsung bilang, ya kenapa enggak kita tuduh aja bahwa pembawa dakwah ini, yaitu pembawa dakwah tauhid, Nabi SAW adalah orang gila. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Mereka juga bilang bahwa Nabi SAW sahir, tukang sihir, kadzdzab, dan orang yang banyak berdusta. Dan juga mereka bukan hanya menjelek-jelekan pembawa dakwah tersebut, tetapi mereka juga menjelek-jelekan pengikutnya. Jadi bukan cuma pemukanya saja, tetapi pengikutnya juga dijelek-jelekan oleh mereka. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhhakun. Kalau dahulu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu lewat di depan orang kufar Quraisy, maka mereka itu ketawa, menertawakan mereka. Wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qadabu ila ahlihim qadabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Artinya kalau misalnya lewat mereka itu orang yang bukan siapa-siapa, pengikutnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau mereka sudah pergi dari hadapan mereka, maka mereka bilang, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna haula ila dhallun. Inilah orang-orang yang sesat. Sehingga yang pertama mereka lakukan adalah mencela pembawa dakwahnya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, mencela para pengikutnya radhiyallahu taala anhum ajmain. Dan juga yang ketiga, mereka bilang apa yang didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada sesuatu. Artinya terkadang orang itu bisa percaya, oh kalau misalnya orangnya memang gila, dia berarti apa yang keluar, ini udah nggak usah dianggap lagi. Tetapi ada orang yang nggak percaya, enggak, Muhammad nggak gila, alaihi salatu wassalam.
kelihatan dari bahasa tubuhnya dan segala macam, dia itu bukan gila, bukan tukang sihir, bukan tukang pendusta. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau yang jurus yang pertama ini enggak kena, maka jurus berikutnya adalah kontennya yang dijelek-jelekin. Kontennya yang dijelek-jelekin. Artinya kalau secara person dikarakteristikkan dengan karakter-karakter yang enggak benar, maka apabila ini tidak berhasil, maka langkah berikutnya adalah kontennya yang dijelekin. Kata mereka adalah tentang Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi SAW, adghathu ahlam. Ini cuma bunga tidur aja. Yang disampaikan oleh Nabi SAW bersama para sahabatnya itu cuma bunga tidur. Dan di lain tempat kata Allah Subhanahu wa taala, in hadza illa ifkun iftarahu. Ini cuma kedustaan yang dibuat-buat. Apa yang dibilang ini sebenarnya cuma buat-buatan aja. Buatan manusia. Yu'allimuhu bashar. Ini yang diajarkan manusia, bukan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang ketiga. Ya kan, yang membawanya sudah, pengikutnya udah, kontennya juga udah. Maka yang keempat yang dilakukan oleh mereka itu adalah mereka menyibukkan orang lain dari mendengar Al-Quran. Artinya kalau dibilang ini pengikutnya, atau enggak dibilang ini Nabi SAW ini orang gila, tukang sihir, tukang bohong, bilang enggak, saya enggak percaya. Kamu enggak lihat itu pengikutnya Nabi SAW, pengikutnya Muhammad, kata mereka kan, ya orang-orang rendahan, bukan siapa-siapa, du'afa. Terus nih orang bilang, ya emang kalau du'afa kenapa? Masalah gitu. Enggak percaya dia. Kontennya itu cuma buatan, bukan wahyu, udah nggak relevan lagi sama zaman ini. Itu mah cuma buatan manusia aja. Maka si orang ini bilang, enggak lah, yang kayak gini nggak mungkin manusia yang buat. Maka kalau tiga-tiganya udah nggak bisa, maka dihadirkanlah faktor luar, yaitu bagaimana supaya ketika Al-Quran itu didengarkan, dia itu lalai. Dia itu lalai. Di sini kisahnya yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala adalah kisah tentang bahwa mereka itu mengundang biduan-biduan wanita, penyanyi-penyanyi wanita untuk dalam tanda kutip konser di tengah kota Mekah. Artinya ini diadakan entertainment sedemikian rupa. Supaya apa? Supaya orang itu lebih semangat untuk datang ke konser daripada untuk dengar Al-Quran. Ya kalau semuanya dia juga nggak percaya, tetap percaya bahwa Muhammad SAW mengatakan yang wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, tetap beriman atas hal tersebut dan tetap percaya, maka dia datangkan faktor luar. Ya udah, gimana deh caranya supaya antum nggak usah sering-sering dengerin yang itu. Dibawalah entertainment sedemikian rupa agar lalai, agar lalai, atau membuat keributan. Jadi ketika misalnya Nabi SAW itu sedang berdakwah bersama para sahabatnya, dan tentunya ketika berdakwah pasti ada ayat-ayat Al-Quran yang dilantunkan, maka mereka akan membuat keributan la'allakum taghlibun, agar supaya keributannya itu yang lebih didengar dibandingkan ayat-ayat Al-Quran. Maka 4 hal ini sudah pernah dilakukan oleh orang-orang kufar pada zaman Nabi SAW. Untuk apa? Untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islam dan untuk menjauhkan orang-orang yang sebenarnya tertarik kepada Islam supaya nggak masuk Islam. Strateginya sama, tinggal kemasannya aja yang beda. Strateginya sama, tinggal kemasannya saja yang beda. Oleh karena itu kita harus pintar-pintar dalam hidup di dunia ini. Jangan sampai apa yang mereka propagandakan dan mereka adakan di tengah-tengah kaum muslimin dalam rangka menggemboskan agama al-Islam, kita justru masuk di dalamnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang istiqamah berjalan di atas jalannya Nabi SAW bersama para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain. Amin ya rabbal alamin. Maka tatkala ini semuanya udah enggak mempan, lalu apa yang berikutnya? Yang berikutnya di sini kata penulis rahimahullahu taala al-ittihadat. Persekusi kalau bahasa Indonesianya. Persekusi. Ya artinya kalau udah cara-cara lisan enggak mempan, ya harus ada cara kekerasan. Cara-cara lisan enggak mempan, ya mau enggak mau ya harus cara kekerasan atau yang memang berpengaruh secara
fundamental atau secara keras. Bisa terasa gitu. Kadang orang kalau misalnya secara lisan aja, kita nggak terlalu peduli. Ya kan, kalau misalnya orang yang berjenggot atau dia memakai celana di atas mata kaki, orang-orang bilang, ya Pak ngapain jenggotan, ya Pak emang banjir apa segala macam. Ini kita cuma anggap angin lalu aja. Atau misalnya berpakaian berjilbab yang panjang, aduh Mbak nggak usah panjang-panjang kali Mbak, zaman sekarang sudah modern, tampil dong cantik sedikit segala macam. Kadang si juga bilang, ini sih angin lalu aja, karena cuma lisan. Tetapi kalau sudah dirubah menjadi sesuatu yang bisa dirasakan dampaknya, ya kan, misalnya dibuat peraturan, kalau mau jadi sales nggak bisa pakai jilbab, karena penampilan sales itu harus menarik. Sehingga kalau pakai jilbab, ya mohon maaf Mbak, memang nggak tertulis gitu. Tetapi ini kita sama-sama tahu. Ketika ada seorang sales wanita, kita nggak ngomongin hukumnya wanita bekerja di luar rumah, ini urusan lain. Tetapi ketika ada sales wanita kemudian memutuskan untuk memakai jilbab, biasanya yang kayak gini udah nggak laku. Udah nggak laku di pasaran, nggak laku pula di dalam internal kantornya dia sendiri. Maka yang seperti ini menggoncangkan iman. Menggoncangkan iman, dan inilah yang dicoba untuk dilakukan oleh para kufar Quraisy. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala, a'mal al-musyrikuna al-asalib allati dzakarnaha syai'an fa syai'a. Yang tadi strategi 4 itu sudah pernah dicoba sedikit demi sedikit, diubah strateginya sedikit demi sedikit, dikorek sana korek sini, enggak mempan juga. Di ihbati da'wati ba'da dhuhuriha fi bidayati as-sanati ar-rabi'ah minan nubuwah. Jadi kejadian bagaimana mereka itu mencoba menggemboskan dakwah Nabi SAW itu pada permulaan tahun keempat dari masa kenabian. Jadi setelah 3 tahun Nabi SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah secara terang-terangan makin berkembang. Pada tahun keempat kenabian, disitulah mereka mulai mencoba untuk menggemboskan dakwah al-Islam. Ternyata enggak mempan. Wahum muqtasiruna ala hadhil asalib. Dan mereka itu tadinya cuma berencana bahwa kita jangan ngapa-ngapain deh, kita pakai lisan aja, kita pakai strategi, main alus aja. Main alus, enggak usah pakai main kekerasan. La yatajawazunaha ila tariqi al-ittihadi wa ta'dzib. Mereka sama sekali enggak ada rencana bahwa untuk tindak-tindak kekerasan dalam menghadapi dakwahnya Nabi SAW, baik persekusi maupun pemberian azab kepada mereka. Walakinnahum lamma ra'au anna hadhihi al-asalib lam tajdi naf'an fi ihbati da'wati al-islamiyyah istasyaru fi ma bainahum. Ternyata tatkala cara-cara alus sudah tidak mempan lagi, akhirnya mereka bilang kita harus musyawarah. Suka nggak suka, ini dakwah makin berkembang. Cara-cara alus udah nggak mempan. Orang makin lama makin banyak yang justru menerima dakwahnya si Muhammad SAW. Kita musyawarah, kumpul, rapat. Maka rapatlah mereka. Faqarraru al-qiyama bita'dzibil muslimin wa fitnatihim an dinihim. Maka akhirnya mereka rapat. Hasil yang keluar itu adalah mereka sepakat untuk apa? Untuk memberikan adzab, untuk memberikan siksa kepada kaum muslimin. Untuk apa? Supaya murtad dari agamanya. Supaya murtad dari agamanya, dan supaya yang orang-orang yang belum masuk Islam tapi kepengen, ketika mereka melihat orang-orang yang masuk Islam justru diperlakukan sedemikian rupa, mereka nggak jadi masuk. Mereka nggak jadi masuk. Maka inilah ketetapan dari hasil musyawarah syaitaniyah tersebut. Fa'akhadha kullu ra'isin yu'adzibu man dana min qabilatihi bil Islam. Maka gimana nih cara operasinya? Emang kita harus ngasih siksa nih kepada orang-orang yang masuk Islam ini. Cuma kayak bagaimana operasinya? Maka mereka bilang setiap kepala suku kabilah, maka dia bertanggung jawab untuk menyiksa anggota sukunya yang memilih untuk masuk Islam. Jadi kalau misalnya kepala suku, pemukanya, dia mempunyai tanggung jawab untuk apa? Untuk menyiksa orang-orang dari kabilahnya
Karena kalau misalnya kabilah A nyiksa kabilah B, ini muskilah di antara mereka. Ya kan? Nanti fanatik kesukuan akan masuk. Maka mereka bilang, enggak, kalau misalnya sukunya A, kabilahnya A, ya udah. Nyiksa orang-orang kabilah A juga. Antum kan pemukanya, berarti kan mereka derajatnya itu di bawah antum. Siksa deh tuh mereka yang mencoba atau sudah masuk Islam. Bukan itu saja, wa qad kullu sayyidin. Dan orang-orang yang jabatannya itu adalah tuan, dalam artian mereka memiliki budak, maka mereka juga ala man ikhtara min abidihi tariqal iman. Kalau punya budak dan mereka budaknya itu justru milih agama Islam, jalan keimanan, sama. Gini cara pengoperasiannya. Jadi ingat, yang mau nyiksa jangan sembarangan orang. Tetapi yang mau nyiksa itu harus orang-orang terpandang dari pemuka-pemuka kabilah, Kalau bukan pemuka kabilah, tapi ternyata dia punya budak, maka dia siksa budaknya. Maka inilah yang terjadi pada masa itu, merupakan hasil musyawarah di antara yang terjadi di antara mereka, dan inilah ketetapannya. Sehingga misalnya mau menggambarkan gambaran pada saat itu bahwa sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mereka memiliki misi, yaitu berdakwah di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Udah keras juga. Mereka itu memiliki itu khair insyaallah. Jadi mereka memiliki misi untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, yang mana saat itu konten dakwahnya itu menitik beratkan pada masalah at-tauhid. Ya cuma ini aja. Sisanya itu merupakan konten-konten sampingan. Utamanya adalah bagaimana mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanggung jawabnya siapa yang harus mengemban? Siapa nih yang harus mengemban dakwah? Ini yang mau maju siapa nih? Dalam masalah dakwah semua orang harus berperan. Semua orang harus berperan sesuai dengan kemampuannya. Harus berperan sesuai dengan kemampuannya. Yang bisa ceramah, yang bisa copas, yang bisa nulis, yang bisa kasih fulus, yang bisa kasih waktu, yang bisa kasih tenaga, yang bisa kasih doa, sumbang doa. Harus semuanya ada sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu tatkala Nabi SAW mulai berdakwah, pada awalnya para sahabat pun juga ikut berdakwah semuanya tanpa terkecuali. Akhirnya semarak itu pada awal-awal. Makanya kaum musyrikin Quraisy saat itu bisa merasakan dakwah Nabi SAW hadir di tengah kehidupan mereka. Dan juga kita harus tahu bahwa bagaimana keadaan para sahabat. Artinya tatkala Nabi SAW menawarkan tentang masalah tauhid, bahwa tidak boleh itu ibadah diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, dan yang namanya ibadah hanya boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh diberikan kepada yang lain, baik Latta, Uzza, Manat, Hubal dan segala macam berhala-berhala yang mereka sembah pada saat itu. Di sini enggak ada keuntungan duniawi. Artinya ketika Nabi SAW saat itu menawarkan mau masuk Islam atau enggak, maka orang kan pasti tanya, keuntungan buat saya apa? Maka sulit untuk menjawab hal tersebut, keuntungan duniawi tentunya. Beda sama zaman sekarang. Zaman sekarang, apalagi terutama di negeri-negeri yang banyak kaum muslimin, kalau misalnya dia masuk Islam, motif-motifnya banyak. Untuk kawin kepada wanita kaum muslimin, cari popularitas,
cari ma'isyah, cari duit, cari jabatan, bagaimana supaya bisa naik pangkatnya. Yang seperti ini banyak, walaupun kita nggak harus mengkorek-korek. Ketika ada orang mau masuk Islam, kita tanya-tanya, antum memang mau nggak usah gitu. Dia mau masuk Islam, masuk deh. Gitu. Jangan dikorek-korek, malah nantinya dia malah kabur. Nggak usah dikorek-korek. Tapi motif-motif yang demikian itu nyata di kehidupan kita saat ini. Adapun saat itu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk Islam murni karena iman. Murni karena iman dan percaya tentang misi dan visi tauhid yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tatkala Heraklius itu datang Abu Sufyan dan bertanya tentang pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Heraklius itu nanya. Salah satu pertanyaannya dia bilang, ayartaddu ahadun, apakah ada yang murtad sakhtatan an dinihi ba'da ayyadkhula fi? Murtadnya itu gara-gara apa? Yang tadinya percaya tentang tauhid kemudian jadi benci sama tauhid. Tadinya percaya tentang tauhid kemudian jadi benci sama tauhid. Fadzakarta Allah. Abu Sufyan bilang enggak ada satupun dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang ketika masuk murni karena saat itu belum ada keuntungan duniawi, terus kemudian murtad gara-gara benci sama tauhid. Enggak ada. Heraklius tatkala mendengar jawaban Abu Sufyan yang seperti itu, Heraklius bilang, wa kadzalikal iman. Demikianlah itu iman, hina yukhalitu basyasyatal qulub. Kalau iman tentang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, masuk Islam, kecintaan dia terhadap Islam itu hanya karena visi dan misi dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kalau sudah masuk ke relung hati, enggak ada yang bisa ngemurtatin itu orang. Mati. Jadi saat itu demikianlah bagaimana kekuatan iman para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya ini adalah yang mendakwahkan. Kemudian yang didakwahi yang namanya dakwah pasti mereka dengar sehingga mereka memiliki sikap, dan sikap ini bisa dibangun ketika mereka. Kenapa sih emang pakai menyiksa-nyiksa kaum muslimin segala? Soalnya mereka nggak mau sesembahan mereka nanti nggak laku. Sesembahan mereka nanti nggak laku. Mereka nggak mau kalau sesembahan mereka nanti turun derajatnya di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Mereka tahu arti tauhid yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di sini penting bagi kita sebagai kaum muslimin, seandainya kita masih belum mengerti makna tauhid, makna la ilaha illallah, sedangkan orang-orang kufar yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik Abu Jahal, baik Abu Lahab, itu baik Umayyah bin Khalaf, dia ngerti tentang tauhid walaupun tidak menerima, maka kita berada di dalam kesesatan, bahaya yang besar. Kalau nggak tahu nih, emang sebenarnya kenapa sih? Apa sih arti tauhid? Apa sih arti la ilaha illallah? Apa sih maksudnya nggak boleh memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Apa sih maksudnya kalau ibadah cuma untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa sih itu syirik? Yang kayak begini wajib diketahui. Kalau nggak tahu, sedangkan orang-orang kufar yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu, kita berada di atas kerugian dan bahaya yang luar biasa besar. Nah, kembali lagi ke sikap orang yang didakwahi. Mereka memiliki sikap. Ada yang sikapnya itu pada saat itu ada yang adem ayem aja. Afwan, bahasa Indonesia kurang. Dia adem ayem aja, santai gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya bilang, Latta Uzza Manat Hubal, ini nggak berhak untuk diibadahi. Maka mereka bilang oke. Ya antum atas agama antum, ana tetap di atas agama ana. Ya udah, kita masing-masing aja, nafsi masing-masing. Ada juga yang memberikan memerangi. Nah, yang memerangi ini tadi dengan propaganda yang telah kita sebutkan sebelumnya. Propaganda yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Nah,
Tentunya antara yang adem ayem kaum muslimin itu harus beda. Gak bisa kita pukul rata. Gak bisa kita pukul rata. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum an diyarikum. Jangan kalian itu memerangi orang-orang yang gak memerangi kalian, gak mengusir kalian dari kampung-kampung kalian. Gitu. Jangan. Tetapi kita berbuat baik kepada mereka. Wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Terutama misalnya yang dari ahlul kitab atau segala macam, ya kita nggak boleh bertindak zalim sama mereka. Nggak boleh bertindak zalim. Boleh membalas ketika Islam menjelek-jelekan segala macam, menggembosi bagaimana dakwah Islam. Yang seperti ini sikapnya pun itu berbeda. Sikapnya pun berbeda. Maka dan yang kedua, gitu. Sikap ini timbul, tadi sudah saya singgung, bahwa ketika mereka itu mengerti tentang masalah tauhid. Dan salah satu konsekuensi dari berdakwah masalah tauhid, kita harus, ini sudah disinggung pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, membongkar kerusakan-kerusakan akidah. Kerusakan akidah. Suka nggak suka, yang namanya mendakwahkan tauhid itu tidak lepas dari bagaimana menjelaskan tentang kekeliruan akidah yang bertentangan dengan tauhid. Kita suka nggak suka. Dan yang seperti ini bukan cuma Islam doang yang punya. Terkadang kita itu gara-gara minder sama agamanya sendiri, setiap ada konsep yang bilang yang mungkin dia belum paham atau belum tahu, kita langsung Islam sih kayak gitu sih. Enggak. Agama-agama di luar Islam juga begitu. Mereka memiliki kewajiban untuk berdakwah tentang agamanya, dan suka nggak suka mereka harus menjelaskan tentang kekeliruan agama dibanding di luar mereka yang mereka yakini. Harus gitu. Sama aja. Oleh karena itu, kalau kita misalnya mau lihat gitu kan, kita nggak mungkin melihat pemuka-pemuka agama di luar Islam, kayak contoh misalnya siapa? Paulus gitu. Atau Anda nggak tahu yang namanya sekarang. Ketika mereka mengunjungi, ada kunjungan resmi, ketika turun dari pesawat itu pakai polo shirt, pakai sneakers, pakai jeans, pakai topi. Enggak. Tapi mereka pakai baju kebesarannya, ada salibnya di situ, ada kalungnya. Itu sebagai syiar. Syiar untuk apa? Bahwa untuk kasih tahu, ya ini akidahnya begini, itu. Cuma kita nggak paham. Itu ada misinya. Sama kayak misalnya kita bahkan ke airport sekalipun, ya kan? Misalnya kita melihat biksu-biksu Buddha sekalipun, mereka nggak pakai gitu sneakers apa segala. Mereka pakai baju yang warna oranye, pakai gelang Buddha, kalung-kalungnya. Untuk apa? Untuk kasih tahu kalau saya Buddha loh, beda sama antum. Beda sama antum. Berdakwah, mengajak orang lain kepada apa yang dia yakini. Dan suka nggak suka harus menjelaskan. Kalau saya Buddha, yang saya percaya kayak begini, nggak kayak antum. Kalau saya Nasoro, kalau saya Yahud, kalau saya demikian. Gitu. Suka nggak suka. Kalau pemuka agamanya, ya pasti dia mengemban tanggung jawab dakwah yang seperti ini. Orang awamnya mungkin nggak seperti ini. Tetapi yang seperti ini bukan cuma Islam. Jadi kita jangan minder. Gitu. Mengajak orang ke Islam, membongkar kekeliruan akidah dari ajaran di luar Islam, yaitu bagian dari dakwah. Yang penting dilakukan dengan sopan. Toh mereka juga ketika melakukan kunjungan, mereka tetap sopan, karena dakwah itu asalnya itu adalah secara sopan dan santun. Maka yang seperti ini dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Masalahnya ketika mereka itu dijelaskan, yaitu kaum kufar Quraisy, dijelaskan tentang kerusakan akidah yang mereka yakini, tentunya mereka tersinggung. Ya tersinggungnya biasa. Tetapi apabila ketersinggungan mereka dia terjemahkan dengan sebuah tindakan, ini yang nggak biasa. Mereka terjemahkan dengan sebuah tindakan. Akhirnya
Inilah alasan kenapa mereka melakukan yang tadinya itu cuma sebatas lisan, yang cuma sebatas strategi, mainnya halus, sampai memutuskan untuk pakai cara kekerasan. Sampai pakai cara kekerasan. Kayak gimana kekerasannya? Kita tadi sudah singgung, kalau dia misalnya adalah pemuka suku, maka dia mengadab atau menyiksa sukunya yang pangkatnya itu di bawah sama dia. Kalau dia pemukanya, ya tentu pasti ada orang-orang yang misalnya pangkatnya itu biasa, tingkatannya, kehormatannya dalam sukunya itu biasa. Pemuka suku menyiksa bawahannya. Kalau dia punya budak, dia tua, dia siksa budaknya. Nah, ini cara mereka saat itu, dan insya Allah kita akan baca beberapa dari yang disebutkan oleh penulis tentang bagaimana mereka menyiksa kaum muslimin saat itu. Qala rahimahullahu ta'ala, kana Abu Jahlin idza sami'a bi rajulin qad aslama lah syarafun wa man'atun. Kalau Abu Jahal itu ngelihat atau mendengar ada seseorang masuk Islam, qad aslama, dia masuk Islam, lahu syarafun wa man'ah. Tapi ternyata orang yang masuk Islam ini dari orang-orang yang terhormat, partner bisnisnya, ya kan, pedagang besar, saudagar. Kalau yang model seperti ini, anbahu wa akhzah, maka di karakteristiknya itu dirubah sedemikian rupa, dagangannya diboikot. Karena kalau orang sudah terhormat, nggak bisa pakai kekerasan. Mau diginiin, sama-sama terhormat. Gitu. Dia punya duit, yang situ juga punya duit. Dia punya orang yang bisa dibayar, yang situ juga punya orang yang dibayar. Maka suka nggak suka, kekerasan nggak bisa. Tetapi bukannya Abu Jahal itu diam. Abu Jahal diam. Kalau orang yang model begini, maka karakteristiknya itu dirubah, dijatuhkan nama baiknya sedemikian rupa. Wa au'adahu bi iblaghil khasarah al-fadihah fil mal. Kalau misalnya partner bisnis, maka kata si Abu Jahal ini orang besar gitu kan. Kalau misalnya dia pedagang, maka dia bilang, kamu kalau masuk Islam, ya awas aja. Dagangan saya jamin nggak laku. Dagangan saya jamin nggak laku. Ini nanti orang-orang yang ada di sini saya akan kasih saran supaya jangan beli dari antum. Kamu akan rugi besar. Maka ditakut-takutin sedemikian rupa kalau orangnya punya pangkat dan punya harta. Punya pangkat dan punya harta. Wa in kana dhaifan, tapi kalau yang masuk Islam adalah orang lemah, enggak punya harta, enggak punya pangkat, darabahu wa aghza. Disiksa habis. Kalau orangnya dhaifan, enggak punya pangkat, enggak punya harta, enggak punya pengikut, maka yang seperti ini habis sudah sama si Abu Jahal. Habisnya itu benar-benar habis, disiksa. Ini satu contoh. Contoh yang kedua adalah wa kana ammu Utsman bin Affan, dan pamannya Utsman bin Affan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau misalnya orangnya itu terhormat, maka yang bisa ngasih azab kepada orang tersebut ya pasti bagian dari keluarganya. Utsman bin Affan orang terhormat. Maka yang bisa nyiksa Utsman bin Affan saat itu adalah pamannya. Pamannya biasa itu membungkus Utsman bin Affan fi hasiri min waraqin nakhil. Pakai pelepah kurma, dibungkus badannya, thumma yudkhinuhu min tahti. Kemudian setelah dibungkus pakai pelepah kurma, diikat pelepah kurmanya itu di bawah itu dinyalain api gitu. Ya kalau zaman sekarang dibakar hidup-hidup. Cuma bukan mau matiin, enggak. Bukan mau menewaskan atau mematikan, enggak. Tapi memberikan azab supaya kapok. Nah, supaya kulit-kulitnya itu, daging-dagingnya itu tidak terbakar, kemudian dia memiliki luka bakar, kemudian mati, ya pakailah dibungkus pelepah korma. Jadi nanggung gitu. Subhanallah. Ya kan? Bukan mau matiin. Artinya kalau misalnya matiin deh. Selesai gitu. Tetapi kalau disiksa pelan-pelan begini, subhanallah. Radhiyallahu anhu ajma'in. Artinya pamannya langsung setelah itu dikasih gitu. Ini yang terjadi pada Utsman ibnu Affan.
Begitu juga contoh yang ketiga. Walamma alimat ummu Mus'ab ibni Umair. Tatkala ibunya Mus'ab ibnu Umair itu tahu bi islamihi, tentang keislaman Mus'ab ibnu Umair, maka mana'athu at-ta'ama wasyarab. Enggak dikasih makan si Mus'ab. Enggak dikasih makan. Sebagaimana kita mengetahui bahwa biografinya Mus'ab ibnu Umair itu Masya Allah, salah satu pemuda yang paling necis, paling ganteng, paling borju lah di kota Mekah. Paling borju di kota Mekah. Artinya walaupun tidak kerja, tapi fulus banyak. Fulus keluarga. Kerjanya apa? Enggak ada, udah. Enggak ada kerjaan. Gitu. Tapi fulus dari keluarga, banyak. Ya kalau yang seperti ini, keluarganya ngekat sumber fulusnya dia, habis udah. Enggak punya apa-apa. Itulah yang terjadi sama Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Tatkala udah masuk Islam, ibunya tahu, dia bilang, udah aneh cut deh sekarang. Cut udah, enggak pakai borju-borju lagi. Sedangkan Mus'ab bin Umair itu dikisahkan, itu kalau misalnya dia duduk di sini, parfumnya aja, kemudian pergi, kemudian ada orang yang datang, itu masih kecium baunya. Jadi pas dia datang, kayaknya Mus'ab bin Umair habis dari sini ya. Oh iya benar. Parfumnya aja kayak gitu. Sendalnya itu sendal dari Yaman. Ya kalau zaman dulu nih udah paling top tuh sendal dari Yaman. Ya kan, Gucci, LV mungkin zaman sekarang gitu kan, juta-jutaan gitu. Sendalnya doang. Sendal, parfum, ininya, pakaiannya itu putih, ganteng, cakep, Masya Allah. Radhiyallahu an. Masuk Islam, ibunya langsung bilang, udah, habis udah. Enggak ada Gucci lagi, LV lagi, udah. Miskin kalian. Enggak usah pakai necis lagi. Kalau mau necis lagi, pakai barang-barang yang bermerek lagi, kualitas nomor 1, murtad. Mus'ab bin Umair enggak mau melakukan hal tersebut. Bukan cuma enggak dikasih makan, enggak dikasih minum, wa akhrajathu min baitihi. Dikeluarin dari rumah. Si Mus'ab bin Umair ini keluar deh, udah jangan tinggal di sini lagi. Jangan tinggal di sini lagi. Sampai-sampai sebagaimana di sini kata penulis rahimahullahu taala, fatakhasyafa jilduhu. Sampai-sampai yang tadinya paling ganteng, paling keren di kota Mekah, paling wangi, paling necis, paling modis, paling borju, kata penulisnya di sini, setelah sekian lama itu kulitnya itu mengeriput. Kulitnya itu ada keriput. Kita sama-sama tahulah, kalau orang hidupnya susah, itu terlihat dari raut mukanya. Kalau orang hidupnya itu susah, itu terlihat dari raut mukanya, dari kulitnya, dari bagaimana bentuk badannya dan segala macam. Itu kulitnya itu mengeriput. Dagingnya pun menipis. Sehingga tidak tersisa kecuali tinggal kulit dan tulang aja. Dagingnya ya mungkin masih ada, cuma ya begitulah, kelihatan orang susah. Sampai-sampai orang itu kalau dulu pernah ketemu Mus'ab, terus udah lama nggak ketemu, sekarang ketemu lagi, dia udah nggak ngenalin. Ini Mus'ab. Mus'ab yang itu tuh. Yang itu, iya. Kalau misalnya zaman sekarang dia naik Ferrari terus tiba-tiba ganti gitu kan, Astrea lagi, loh, ini nggak salah. Tuh siapa tuh? Yang dulu tuh yang naik Ferrari warna merah. Masa? Iya. Nggak percaya. Subhanallah. Maka ini yang terjadi sama Mus'ab ibnu Umair. Ini kalau misalnya orang-orangnya itu adalah orang-orang yang terhormat berada. Sehingga mereka ketika harus disiksa, maka yang bisa menyiksanya itu adalah pemuka sukunya atau enggak keluarganya. Pemuka sukunya atau enggak keluarganya. Nanti kalau orang-orang yang bukan siapa-siapa, maka ini beda lagi ceritanya. Dan 3 menit. Insya Allah cerita tentang orang-orang yang bukan terhormat, tidak memiliki harta dari sahabat-sahabat Nabi SAW, bagaimana mereka hidup pada saat itu. Tatkala diketahui keislamannya, maka insya Allah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya.
Khulasah. Jadi kita harus tahu bahwa kenapa sih bisa kayak begitu? Kenapa sih sampai sadis banget kayak begitu? Semuanya dibangun atas bagaimana sikap dalam orang yang mendakwahkan at-tauhid dengan orang yang tidak suka tauhid itu berkembang. Kita harus tahu. Kita harus faham sama yang seperti ini. Artinya gontok-gontokan saat itu bukan gara-gara topik yang lain. Tetapi karena topik jangan sampai ada ibadah yang diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan agar ibadah itu menjadi hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala, cuma boleh diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, cuma di sini aja. Sisanya itu akan merupakan turunan dari visi dan misi tauhid yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ilahuna insyaallah kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan majelis kita ini majelis yang penuh dengan berkah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semoga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa yang disampaikan dan dengarkan menjadi ilmu yang bermanfaat sehingga kita bisa beramal dengannya, menggaih amalan saleh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala, menggapai keridhaannya Allah Subhanahu wa taala, sampai Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita di jalannya, sampai kita menerapkan kaki kita masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hada wallahu a'lam bis-shawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.